itu terjadi akibat medical error, karena SOP-nya salah, karena tidak tepat SOP-nya. Bisa karena salah, kemudian bisa karena berbuat. Jadi commission istilahnya, berbuat tapi salah. Misal, pasiennya harusnya dikasih ranitidin, tapi dia kasih amiodaron, terus pasiennya aritmia, meninggal. Itu kan berarti karena perbuatan yang salah, berarti karena commission. Atau bisa juga karena omission. Omission itu artinya dia tidak berbuat. Contohnya tuh pasien shock hipovolemik, harusnya di loading pakai cairan, tapi nggak di loading sama pasiennya. Itu berarti dia omission, karena tidak berbuat. Dan harusnya ini dapat dicegah. Nah, ketika terjadi medical error tadi, maka nanti outcome-nya bisa dua. Pasien bisa tidak cedera, jadi untungnya pasien nggak cedera, atau pasiennya jadi cedera. Nah, kalau pasiennya tidak cedera, kita katakan perbuatan tadi adalah perbuatan adverse event yang near miss. Jadi kita sebut near miss. Jadi hampir aja. Jadi pada pasiennya sendiri itu nggak ada efek sampingnya. Itu bisa terjadi begini. Misalkan nih pasiennya itu jadi ada koas, misal koas dimintain tolong buat nyuntik pasien pakai asam tranexamat. Tapi karena ngantuk, mungkin disuruhnya tengah malam, karena ngantuk koasnya ngambil diazepam. Nah, sebelum pasiennya itu disuntikin diazepam, tiba-tiba ada temannya yang ngeliat kalau si koas ini ngambil diazepam, sehingga dicegah sama temannya tadi. Nggak jadi tuh disuntik diazepamnya. Nah, itu berarti dia near miss, jadi hampir aja. Atau bisa juga dia harusnya disuntikin sama asam tranexamat, tapi koasnya salah ambil obat. Dia ambilnya ranitidin, disuntikinlah ke pasiennya. Tapi pasiennya nggak kenapa-napa, itu juga near miss. Jadi masuk ke dalam klasifikasi near miss. Atau bisa juga pasiennya ini disuruh suntikin ketorolac, tapi koasnya ngambilnya morfin, terus disuntik ke pasiennya. Nah, setelah obatnya masuk, dia baru ingat, oh itu morfin, langsung dia suntikin antidotumnya naloxone. Kemudian pada pasiennya nggak ada efek. Nah, itu juga namanya near miss. Nah, selain near miss, bisa juga pasiennya jadi cedera. Nah, kalau pasien udah jadi cedera, ini yang kita sebut nanti jadi malpraktik. Misal, koas tadi disuruh suntikin ranitidin, dia malah nyuntikin amiodaron atau diazepam, pasiennya kemudian depresi nafas karena diazepam tadi, lalu apnu. Nah, itu namanya malpraktik. Gitu. Apalagi kalau nanti sampai meninggal, itu berarti sudah malpraktik. Nah, bisa juga nanti adverse event terjadi karena prosesnya udah sesuai dari SOP. Jadi kita udah nggak error nih, jadi kita udah sesuai, SOP udah benar, nggak ada yang salah, tapi pasiennya tetap cedera. Nah, itu bukan malpraktik namanya. Jadi bukan karena kesalahan kita, tapi ada faktor-faktor lain. Nah, untuk yang process of care atau non-error ini, biasanya kita bagi menjadi 3 klasifikasinya. Ada namanya acceptable risk, ada namanya unforeseeable risk, dan ada namanya complication of disease. Acceptable risk itu contohnya kayak di kulit kemarin, itu kan pada pasien-pasien yang kita kasih obat kemoterapi, itu kan bisa terjadi kerontokan rambut ya. Nah, kemarin apa namanya itu kerontokan rambut akibat penggunaan kemoterapi, agen kemoterapi? Apa gen? Telogen apa anagen? Anagen effluvium. Nah, itu kalau misalkan pasiennya setuju dan udah tahu kalau itu bisa terjadi, itu kita sebut dengan acceptable risk. Artinya dia udah acceptable. Terus ada juga namanya unforeseeable risk. Unforeseeable ini artinya nggak kita duga, nggak kita prediksi. Padahal kita udah sesuai SOP. Misal nih, pasien datang demam. Kita mau ngasih paracetamol, kita udah nanya, Pak, Bapak ada alergi nggak? Nggak ada. Terus kasihlah paracetamol. Abis itu 1 minggu kemudian pasiennya datang dengan ruam-ruam sekujur tubuhnya, ruam-ruam, lepu-lepu, dengan body surface area yang kena lebih dari 30%. Nah, itu diagnosisnya apa?
habis minum obat, keluar lepuh-lepuh, ruam-ruam, lebih dari 30%. Ya, datang dengan TEN. Nah, kita kan udah bener tuh awalnya udah nanya, dia nggak ada alergi, tapi sekarang terjadi TEN. Nah, itu kita sebut dengan unforeseeable risk gitu. Jadi yang nggak kita duga, unforeseeable. Dan yang terakhir ada namanya complication of disease. Complication of disease itu biasa terjadi pada, misal contohnya ada pasien luka bakar. Nah, pasien luka bakar ini kita udah rawat nih pasiennya, udah kita rawat, udah kita kasih resusitasi cairan, udah kita kasih antibiotik profilaksis. Ternyata pada hari ketiga perawatan tetap kena infeksi berat, kena sepsis. Nah, itu kan berarti namanya komplikasi. Jadi complication of disease. Artinya kita udah benar sesuai dengan SOP, sesuai dengan prosedur, tapi tetap terjadi kejadian yang tidak diharapkan atau adverse event itu. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini?